Sejak pertemuan yang mengguncang itu, Alia tidak lagi mampu memandang hidupnya dengan cara yang sama. Dunia yang selama ini ia jalani dengan penuh kendali, perlahan kehilangan kepastian. Setiap keputusan yang ia buat kini dibayangi oleh satu pertanyaan yang terus berulang dalam pikirannya. Tentang siapa dirinya sebelum semua kemewahan itu hadir. Alia mulai menoleh ke masa lalu yang selama ini ia hindari. Ia menyadari bahwa keberhasilannya tidak menghapus asal-usulnya, melainkan justru membuat jarak yang semakin jelas antara dirinya dan kehidupan yang pernah ia jalani. Perkampungan kumuh, bau debu jalanan, dan suara kehidupan sederhana kembali muncul dalam ingatannya, bukan sebagai kenangan yang memalukan, melainkan sebagai bagian dari dirinya yang hilang. Dorongan untuk memahami kembali masa lalunya tumbuh semakin kuat. Alia merasa perlu menyentuh akar kehidupannya sendiri. Meski itu berarti membuka luka lama yang belum sembuh. Ia mulai memikirkan tentang perkampungan tempat ia dibesarkan, tentang orang-orang yang pernah menjadi dunianya, dan tentang Raka yang kini kembali muncul dalam hidupnya sebagai pengingat yang tak terelakkan. Di sisi lain, Raka menghadapi hari semakin berat. Pertemuan dengan Alia menyalakan kembali api yang telah lama padam, namun juga memperjelas jurang yang memisahkan mereka. Ia berusaha kembali tenggelam dalam rutinitas, meyakinkan dirinya bahwa hidup harus berjalan apa adanya. Namun setiap usaha itu terasa sia-sia. Bayangan Alia terus hadir, mengusik ketenangan yang sebenarnya rapuh. Raka mulai merasa bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Ia menyadari bahwa bertahan hidup saja tidak lagi cukup. Ada perasaan tertinggal, seolah hidup memberinya satu kesempatan untuk berubah, meski jalan yang harus ditempuh terasa panjang dan melelahkan. Kesadaran itu tidak datang sebagai harapan yang manis, melainkan sebagai tekanan yang memaksa dirinya untuk bangkit. Alia yang terbiasa mengambil kendali, mulai merasa takut pada perasaan yang tidak bisa ia atur. Ia menyadari bahwa mendekati masa lalu berarti menghadapi rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Ia merasa bersalah karena pergi tanpa pamit, karena membiarkan kenangan masa kecilnya terkubur, dan karena kini berdiri di tempat yang begitu jauh dari mereka yang pernah berjalan bersamanya. Perasaan itu mendorong Alia untuk mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai membuka kembali lembaran hidup yang lama tertutup. Dalam diam ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak seindah kenangan. Ia tahu bahwa masa lalu tidak selalu menyambut dengan hangat, namun ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain menghadapinya. Sementara itu, Raka berada dalam persimpangan batin yang sama beratnya. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa hidupnya selama ini dikendalikan oleh keadaan, bukan oleh pilihannya sendiri. Pertemuan dengan Alia memaksanya untuk melihat dirinya sendiri dengan jujur. Dengan segala keterbatasan dan potensi yang selama ini ia abaikan, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang arti harga diri dan keberanian. Waktu berjalan membawa Alia dan Raka semakin dekat pada keputusan masing-masing. Keduanya bergerak di jalur yang berbeda, namun menuju arah yang sama, menghadapi masa lalu yang belum selesai. Ada ketakutan, ada keraguan, namun juga ada tekad yang perlahan menguat. Langkah Alia menuju masa lalunya bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin yang penuh risiko. Begitu pula dengan langkah Raka menuju perubahan, yang menuntutnya untuk melawan nasib yang selama ini ia terima begitu saja. Takdir kembali mengatur panggung, menyiapkan ujian yang lebih besar bagi keduanya. Dan ketika langkah itu akhirnya diambil, tidak ada jalan kembali. Masa lalu yang selama ini mereka hindari akan segera berdiri di hadapan mereka, menuntut jawaban atas semua luka yang tertinggal. Langkah Alia membawanya kembali ke tempat yang selama ini hanya hidup dalam ingatan. Perkampungan itu masih berdiri, meski waktu telah menggerus sebagian wajahnya. Bangunan-bangunan tampak lebih rapuh, ganggang terasa semakin sempit, dan udara dipenuhi bau yang tak asing baginya. Segalanya tampak lebih kecil dibandingkan yang ia ingat. Seolah kenangan masa kecilnya telah membesar, melebihi kenyataan. Alia berdiri sebagai orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Pakaian rapi dan sikap anggunnya menciptakan jarak yang jelas antara dirinya dan lingkungan sekitar. Namun di balik semua itu, hatinya bergetar. Setiap langkahnya mengguncang lapisan kenangan yang selama ini ia simpan rapat. Tempat itu bukan sekadar perkampungan kumuh, melainkan saksi dari siapa dirinya sebelum dunia mengubahnya. Kenangan masa kecil muncul tanpa ampun. Ia mengingat hari-hari penuh tawa sederhana, rasa lapar yang biasa, dan kebersamaan yang hangat. Semua itu terasa begitu dekat, namun sekaligus begitu jauh. Alia menyadari bahwa meski hidupnya kini berada di puncak kemewahan, jiwanya tertinggal di tempat ini. Sementara itu Raka memulai perubahan kecil dalam hidupnya. Kesadaran yang tumbuh perlahan mendorongnya untuk tidak lagi sepenuhnya tunduk pada keadaan. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, meski jalannya berat dan penuh ketidakpastian. Setiap usaha terasa seperti melawan arus yang telah lama menyeretnya.
Perubahan itu tidak serta-merta membawa hasil. Raka menghadapi penolakan, kelelahan, dan rasa putus asa yang nyaris menenggelamkannya kembali. Namun ada tekad yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pertemuan dengan Alia telah menggeser sesuatu di dalam dirinya, memaksanya untuk bergerak, meski tanpa jaminan keberhasilan. Alia, di tengah perkampungan yang penuh kenangan, dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia menyadari bahwa hidup telah berjalan tanpa menunggunya. Orang-orang yang pernah ia kenal telah berubah. Sebagian pergi, sebagian bertahan, dengan luka masing-masing. Masa lalu yang ia rindukan tidak lagi utuh. Waktu telah merenggutnya, menyisakan fragmen-fragmen yang tak bisa disatukan kembali. Perasaan bersalah menyelimuti Alia dengan kuat. Ia menyadari bahwa kepergiannya dulu bukan hanya meninggalkan tempat, tetapi juga meninggalkan orang-orang yang pernah bergantung pada kehadirannya. Kesadaran itu menekan dadanya, membuatnya memahami bahwa tidak semua luka bisa ditebus dengan kekayaan atau niat baik. Di sisi lain, Raka mulai memahami bahwa perubahan tidak selalu berarti meninggalkan segalanya. Ia belajar menghargai dirinya sendiri, meski dunia belum tentu melakukannya. Setiap langkah kecil yang ia ambil menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Meski terbatas, takdir kembali mempermainkan mereka dalam diam. Alia yang berdiri di akar masa lalunya dan Raka yang berjuang menata masa depannya berjalan di jalur yang berbeda, namun benang kehidupan mereka semakin erat terhubung. Ada perasaan bahwa pertemuan mereka belum selesai, bahwa masih ada sesuatu yang harus dihadapi bersama. Perkampungan itu menjadi cermin bagi Alia, memperlihatkan dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Sementara perjuangan Raka menjadi cermin lain, memperlihatkan apa yang terjadi ketika hidup terus menekan tanpa belas kasihan. Keduanya dipaksa untuk melihat kebenaran yang selama ini mereka hindari. Di balik semua luka dan kesadaran yang menyakitkan itu, tumbuh sebuah kemungkinan. Kemungkinan bahwa masa lalu tidak hanya hadir untuk disesali, tetapi juga untuk diselesaikan. Namun jalan menuju penyelesaian itu tidak akan mudah. Dan ketika langkah mereka selanjutnya diambil, ujian yang lebih besar telah menunggu, siap menguji kekuatan perasaan dan pilihan yang akan mereka buat. Setelah kembali dari perkampungan masa kecilnya, Alia tidak lagi sama. Dunia mewah yang selama ini ia kuasai, kini terasa dingin dan jauh. Segala pencapaian yang dulu memberinya kebanggaan, kini berubah menjadi beban yang sunyi. Ia menyadari bahwa semakin tinggi ia berdiri, semakin dalam jurang yang memisahkannya dari kehidupan yang pernah membentuk jiwanya. Alia mulai merasakan tekanan dari dunia yang selama ini mengelilinginya. Lingkungan yang terbiasa melihatnya sebagai simbol kesuksesan, menuntutnya untuk tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan. Tidak ada ruang untuk keraguan, apalagi untuk masa lalu yang dianggap tidak relevan. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya dinilai, dan setiap perubahan sikapnya menimbulkan tanda tanya. Di tengah tekanan itu, bayangan Raka semakin sering hadir dalam pikirannya. Bukan sebagai sosok yang ingin ia selamatkan, melainkan sebagai cermin yang memperlihatkan ketimpangan hidup yang nyata. Alia menyadari bahwa keberadaannya di dunia Raka dapat menjadi beban. Sama seperti keberadaan Raka di dunianya, bisa menjadi ancaman bagi citra yang selama ini ia bangun. Sementara itu, Raka menghadapi ujian yang semakin berat. Usahanya untuk bangkit tidak berjalan mulus. Setiap peluang yang muncul seolah selalu diiringi kegagalan. Dunia terus mengingatkannya akan posisinya yang rapuh. Namun di balik semua itu, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada keteguhan yang tumbuh perlahan, meski rasa lelah tak pernah benar-benar pergi. Raka menyadari bahwa perasaannya terhadap Alia bukan sekadar nostalgia. Ia memahami bahwa rasa itu kini bercampur dengan kesadaran pahit tentang kenyataan hidup. Ia tidak lagi bermimpi untuk berada sejajar dengan Alia. Namun ia juga tidak ingin kembali menjadi seseorang yang hanya pasrah pada keadaan. Jarak antara Alia dan Raka semakin terasa, meski secara fisik mereka berada di kota yang sama. Jarak itu bukan sekadar ruang dan waktu, melainkan perbedaan dunia yang kian menegas. Alia bergulat dengan tuntutan status dan tanggung jawab besar, sementara Raka bergulat dengan perjuangan hidup yang mendasar. Keduanya mulai menyadari bahwa pertemuan kembali mereka bukanlah hadiah dari takdir, melainkan ujian yang harus dijalani. Ujian untuk menentukan apakah mereka berani menghadapi konsekuensi dari perasaan yang belum selesai, atau memilih untuk kembali ke jalur aman masing-masing. Alia berada di titik di mana setiap pilihan terasa salah. Mendekat berarti mempertaruhkan reputasi dan kehidupan yang telah ia bangun. Menjauh berarti mengkhianati dirinya sendiri dan masa lalu yang masih berdenyut di dalam hatinya. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas dari rasa sakit. Raka pun berada di persimpangan yang sama. Mendekat berarti membuka kembali luka lama dan berhadapan dengan kenyataan pahit tentang perbedaan mereka. Menjauh berarti kembali pada hidup yang sunyi,
namun aman dari harapan yang menyakitkan. Kedua pilihan sama-sama berat. Waktu terus berjalan, mempersempit ruang bagi keraguan. Takdir seolah mendesak mereka untuk mengambil keputusan, meski belum ada satupun yang siap menghadapi akibatnya. Jarak yang tak terlihat itu semakin menekan, membentuk tembok yang tinggi di antara dua jiwa yang pernah saling bergantung. Di balik semua kegelisahan itu, sebuah peristiwa besar mulai mendekat. Peristiwa yang akan memaksa Alia dan Raka untuk berhenti menghindar dan menghadapi kenyataan dengan keberanian penuh. Ujian yang akan menentukan arah akhir dari kisah mereka. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik status, kemiskinan, atau masa lalu. Peristiwa itu datang tanpa memberi waktu bagi Alia dan Raka untuk bersiap. Takdir yang sejak lama menggiring hidup mereka akhirnya menunjukkan wajah aslinya, memaksa keduanya berhenti menghindar dan berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa lagi ditunda. Alia berada di puncak tekanan hidupnya. Dunia yang selama ini menopangnya kini berubah menjadi ruang yang menyesakan. Tuntutan tanggung jawab dan ekspektasi orang-orang di sekitarnya menekan dari segala arah. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Setiap langkah membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi banyak kepentingan yang bergantung padanya. Di tengah tekanan itu, sebuah peristiwa mengguncang keseimbangan yang selama ini ia jaga. Masa lalu yang ia sembunyikan perlahan muncul ke permukaan, mengancam citra, dan posisi yang telah ia bangun bertahun-tahun. Alia dihadapkan pada kenyataan bahwa identitasnya sebagai wanita sukses tidak bisa lagi dipisahkan dari asal-usul yang selama ini ia abaikan. Dunia menuntut kejelasan, dan Alia dipaksa memilih antara kejujuran atau kenyamanan. Sementara itu, Raka menghadapi ujian hidup yang paling berat. Usahanya untuk bangkit membawa dirinya pada batas kemampuan yang hampir runtuh. Tubuhnya kelelahan, mentalnya terkuras, dan harapannya diuji habis-habisan. Namun di titik terendah itu, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia menyadari bahwa harga diri bukan ditentukan oleh posisi sosial, melainkan oleh keberanian untuk terus melangkah meski dunia tidak berpihak. Peristiwa besar itu mempertemukan kembali Alia dan Raka, bukan dalam suasana nostalgia, melainkan dalam situasi yang menuntut keputusan nyata. Kenangan masa kecil tidak lagi cukup untuk menopang perasaan yang ada. Kini yang dipertaruhkan adalah masa depan, bukan sekadar masa lalu. Alia melihat Raka bukan lagi sebagai simbol kenangan, melainkan sebagai manusia utuh dengan perjuangan dan martabatnya sendiri. Raka pun memandang Alia bukan sebagai sosok yang tak terjangkau, melainkan sebagai seseorang yang juga terperangkap dalam sistem yang membentuk hidupnya. Kesadaran itu mengguncang keduanya dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Ujian takdir ini memaksa mereka menanggalkan ilusi masing-masing. Alia tidak bisa lagi berlindung di balik kekuasaan, dan Raka tidak bisa lagi bersembunyi di balik penerimaan pasrah. Keduanya berdiri di titik yang sama, dihadapkan pada pilihan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Waktu seolah menyempit, memberi tekanan yang semakin kuat. Tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi yang aman. Setiap pilihan mengandung risiko kehilangan, namun juga membuka kemungkinan untuk menemukan makna yang selama ini mereka cari. Di tengah badai itu, tumbuh kesadaran yang pelan, namun pasti, bahwa pertemuan kembali mereka bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari proses panjang untuk menyelesaikan luka lama. Ujian ini bukan untuk memisahkan, melainkan untuk menguji apakah mereka cukup kuat untuk berdiri berdampingan. Apapun hasil akhirnya, takdir kini menunggu jawaban. Dan apapun yang akan mereka pilih, hidup mereka tidak akan pernah kembali sama. Setelah ujian besar itu datang, Alia dan Raka tidak lagi memiliki kemewahan untuk menunda pilihan. Hidup menempatkan mereka pada fase di mana diam justru menjadi keputusan paling menyakitkan. Segala sesuatu yang sebelumnya samar kini menuntut kejelasan. Alia berdiri di titik paling rapuh sepanjang hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak lagi memberinya kendali. Dunia yang selama ini ia pimpin mulai memperlihatkan batasnya. Setiap langkah yang ia ambil kini berpotensi mengubah tidak hanya citranya, tetapi juga arah hidup banyak orang di sekitarnya. Ia dipaksa menimbang antara mempertahankan stabilitas yang dingin atau mengikuti suara hati yang telah lama ia bungkam. Kesadaran itu membuat Alia semakin jujur pada dirinya sendiri. Ia memahami bahwa selama ini ia bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena terbiasa. Kehidupan yang mapan telah memberinya perlindungan, namun juga membangun tembok yang tinggi antara dirinya dan perasaan terdalamnya. Raka dengan segala keterbatasannya justru menjadi satu-satunya sosok yang mampu menembus tembok itu. Di sisi lain, Raka menghadapi perubahan yang tak kalah berat. Kesempatan untuk bangkit mulai terbuka, namun datang bersama risiko yang besar. Setiap langkah maju menuntut keberanian untuk meninggalkan pola hidup lama yang selama ini ia kenal. Ia menyadari bahwa bertahan di zona aman
justru akan mengikatnya selamanya pada keterbatasan yang sama. Raka mulai memahami bahwa harga diri tidak hanya tentang menerima keadaan, tetapi juga tentang keberanian memperjuangkan perubahan. Ia tidak lagi ingin menjadi bayangan dalam hidupnya sendiri. Namun di saat yang sama, ia menolak menjadi beban bagi siapapun. Terutama bagi Alia, perasaan itu membuat langkahnya penuh kehati-hatian. Takdir kembali mempertemukan keputusan mereka di satu titik yang sama. Alia dan Raka sama-sama menyadari bahwa hubungan mereka, dalam bentuk apapun, tidak bisa lagi berdiri di atas nostalgia. Jika mereka memilih untuk tetap saling terhubung, maka pilihan itu harus lahir dari kesetaraan batin, bukan rasa kasihan atau pelarian dari kesepian. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang sunyi. Alia bergulat dengan tanggung jawab yang menuntutnya tetap berada di jalur lama, sementara Raka berjuang membangun pijakan baru yang rapuh. Keduanya melangkah maju tanpa saling menggenggam, namun arah mereka semakin sejajar. Keputusan besar mulai terbentuk, bukan sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai kesadaran yang matang. Alia menyadari bahwa hidup yang ia jalani harus memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pencapaian pribadi. Raka menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan keberanian untuk bermimpi kembali, meski risiko kegagalan selalu mengintai. Di balik semua pergulatan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Takdir tidak lagi menguji mereka untuk melihat siapa yang lebih kuat, melainkan untuk melihat apakah mereka cukup jujur pada diri sendiri. Keputusan yang akan mereka ambil bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang arah hidup yang akan mereka jalani ke depan. Dan ketika kesadaran itu akhirnya mengendap, Alia dan Raka tahu bahwa langkah selanjutnya akan menjadi titik balik yang tak bisa ditarik kembali. Pilihan telah berada di depan mata, dan nasib kini menunggu untuk diikat oleh keputusan mereka. Keputusan yang mulai terbentuk di dalam batin Alia dan Raka tidak datang tanpa konsekuensi. Semakin jelas arah yang mereka tuju, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Takdir tidak memberi jalan pintas, hanya pilihan yang menuntut keberanian penuh. Alia melangkah ke fase hidup yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dunia yang selama ini memberinya kepastian, kini berubah menjadi medan ujian. Ia menyadari bahwa mempertahankan semua yang ia miliki berarti mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Namun melepaskan sebagian itu juga berarti berhadapan dengan ketidakpastian yang menakutkan. Kesadaran itu tidak membuat Alia mundur. Untuk pertama kalinya, ia memilih untuk tidak sepenuhnya dikendalikan oleh ekspektasi. Langkah-langkah kecil yang ia ambil terasa berat, namun jujur, ia mulai merapikan kembali prioritas hidupnya. Membedakan mana yang benar-benar ia butuhkan, dan mana yang selama ini hanya menjadi topeng. Di sisi lain, Raka menghadapi tantangan yang menuntut pengorbanan fisik dan mental. Kesempatan untuk memperbaiki hidupnya tidak datang dengan jaminan kenyamanan. Ia harus meninggalkan kebiasaan lama, menghadapi ketidakpastian, dan menerima kemungkinan gagal. Namun di balik rasa takut itu, ada tekad yang semakin kuat. Raka menyadari bahwa harga diri sejati tidak dibangun dari hasil akhir, melainkan dari keberanian untuk berusaha dengan jujur. Ia memilih untuk berjalan di jalur yang sulit, meski tahu bahwa hasilnya mungkin tidak seindah harapan. Pilihan itu memberinya rasa kendali yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengorbanan yang mereka lakukan mulai membentuk jarak baru, bukan jarak yang memisahkan, melainkan jarak yang menguji ketulusan. Alia dan Raka tidak lagi terikat oleh masa lalu, tetapi oleh proses yang mereka jalani masing-masing. Hubungan mereka kini berdiri di atas kesadaran, bukan ketergantungan. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang sunyi. Setiap langkah membawa risiko, setiap keputusan membuka kemungkinan kehilangan. Namun di tengah semua itu, tumbuh keyakinan pelan bahwa hidup yang dijalani dengan kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Alia mulai memahami bahwa kekuatan tidak selalu berarti memegang kendali, tetapi juga berani melepaskan. Raka mulai memahami bahwa kelemahan bukanlah aib, melainkan bagian dari proses menjadi utuh. Kesadaran itu mempertemukan mereka di tingkat yang lebih dalam, meski tanpa kata, takdir seolah memberi mereka satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa pilihan yang diambil bukan sekadar reaksi emosional, melainkan keputusan yang lahir dari pemahaman matang tentang diri sendiri dan kehidupan. Dan di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk setengah hati. Apapun hasilnya, Alia dan Raka telah memilih untuk hidup dengan keberanian. Meski harus membayar harga yang tidak ringan, semua pengorbanan yang telah mereka jalani perlahan mempertemukan Alia dan Raka pada satu titik yang tidak bisa lagi dihindari. Titik di mana setiap luka, pilihan, dan ketakutan harus dihadapi tanpa perlindungan apapun. Takdir akhirnya berhenti menguji dengan isyarat samar dan mulai menuntut jawaban yang tegas.
Alia kini berdiri dengan kesadaran yang utuh tentang dirinya sendiri. Ia tidak lagi memandang masa lalunya sebagai beban yang memalukan, melainkan sebagai bagian yang membentuk kekuatannya. Dunia yang selama ini menuntut kesempurnaan, mulai ia lihat dengan mata yang lebih jujur. Ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani harus sejalan dengan nilai yang ia yakini, bukan semata dengan citra yang dibangun. Keputusan-keputusan besar yang ia ambil telah mengubah cara orang-orang memandangnya. Sebagian meragukan, sebagian mempertanyakan. Namun Alia tidak lagi bergantung pada penilaian itu. Ia belajar berdiri di atas keyakinannya sendiri, meski itu berarti kehilangan sebagian kenyamanan yang dulu ia anggap penting. Di sisi lain, Raka mulai merasakan hasil dari perjuangannya, bukan dalam bentuk kemewahan atau keberhasilan besar, melainkan dalam bentuk kepercayaan diri yang tumbuh perlahan. Ia menyadari bahwa hidupnya kini memiliki arah. Setiap langkah yang ia ambil terasa bermakna, meski jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Raka tidak lagi melihat dirinya sebagai korban keadaan. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang memiliki pilihan, meski terbatas. Kesadaran itu memberinya kekuatan yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia miliki. Ia tidak lagi berdiri di bawah bayang-bayang masa lalu, melainkan berdampingan dengannya. Titik balik itu mempertemukan Alia dan Raka dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketimpangan yang menekan, tidak ada lagi rasa rendah diri yang mendominasi. Yang tersisa hanyalah dua pribadi yang telah melalui proses panjang untuk menemukan kembali jati diri masing-masing. Masa lalu tidak lagi berdiri sebagai penghalang, melainkan sebagai fondasi. Luka-luka lama tidak lagi berteriak menuntut penyesalan, melainkan berbisik tentang pelajaran yang telah dipetik. Alia dan Raka menyadari bahwa pertemuan kembali mereka bukan untuk mengulang apa yang telah hilang, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan kesadaran yang lebih dewasa. Takdir yang sejak awal memisahkan mereka dengan kejam, kini memberi ruang untuk memilih dengan bebas. Tidak ada paksaan, tidak ada ilusi. Pilihan yang akan diambil di titik ini sepenuhnya berada di tangan mereka. Dan di tengah keheningan yang syarat makna itu, satu kebenaran menjadi jelas. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, Alia dan Raka telah tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Mereka tidak lagi mencari satu sama lain untuk melengkapi kekosongan, melainkan untuk berjalan berdampingan sebagai dua jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Langkah terakhir kini tinggal menunggu waktu. Waktu akhirnya membawa Alia dan Raka ke ujung perjalanan yang telah lama mereka tempuh tanpa kepastian. Setelah segala ujian, kehilangan, dan pengorbanan, hidup berhenti sejenak, memberi ruang bagi keduanya untuk menentukan arah yang benar-benar mereka pilih, bukan yang dipaksakan oleh masa lalu maupun keadaan. Alia kini berdiri sebagai sosok yang berbeda. Kekayaan dan kekuasaan masih melekat padanya, namun tidak lagi mendefinisikan siapa dirinya sepenuhnya. Ia telah berdamai dengan asal-usulnya, dengan masa kecil yang dulu ia tinggalkan tanpa pamit. Perkampungan kumuh yang pernah ia anggap sebagai dunia yang harus dilupakan, kini ia terima sebagai fondasi yang menguatkannya. Ia tidak lagi merasa harus memilih antara masa lalu dan masa depan, karena keduanya telah menyatu di dalam dirinya. Raka pun telah sampai pada titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya mungkin masih sederhana, jalannya belum sepenuhnya lapang, namun ia melangkah dengan kepala tegak. Ia tidak lagi dihantui rasa rendah diri atau ketertinggalan. Perjuangan panjang telah membentuknya menjadi pria yang mengenal nilai dirinya sendiri. Ia tidak berdiri di bawah siapapun dan tidak pula menggantungkan hidup pada belas kasihan. Ketika jalan hidup mereka kembali sejajar, tidak ada lagi jurang yang menganga di antara mereka. Perbedaan status dan masa lalu tidak menghilang begitu saja, namun tidak lagi menjadi penghalang. Alia dan Raka bertemu sebagai dua pribadi dewasa yang telah ditempa oleh kehidupan, bukan sebagai anak-anak yang terpisah oleh takdir kejam. Hubungan yang terjalin di antara mereka tidak lahir dari nostalgia semata, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang luka, pilihan, dan keberanian. Mereka tidak mencoba mengulang masa kecil yang telah hilang, tetapi membangun sesuatu yang baru dengan kesadaran penuh. Cinta yang tumbuh di antara mereka kini bukan tentang saling menyelamatkan, melainkan tentang saling menghormati dan berjalan berdampingan. Takdir yang dulu memisahkan kini seolah memberi restu, bukan dengan kemudahan, melainkan dengan ketenangan. Alia menemukan makna hidup yang selama ini ia cari, bukan dalam gemerlap dunia elit, melainkan dalam kejujuran terhadap dirinya sendiri. Raka menemukan tujuan yang membuat setiap langkahnya berarti, bukan karena ingin mengejar siapapun, tetapi karena ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Hari-hari ke depan tidak dijanjikan tanpa rintangan, namun Alia dan Raka kini siap menghadapinya. Bukan sebagai dua dunia yang bertabrakan, melainkan sebagai dua jiwa yang telah memilih untuk berjalan bersama. Masa lalu telah diselesaikan, luka telah diterima, dan harapan tidak lagi terasa menakutkan.
Di tengah kehidupan yang terus bergerak, kisah mereka menemukan akhirnya. Bukan akhir yang sempurna, tetapi akhir yang dipilih dengan sadar. Dan di sanalah kebahagiaan sejati akhirnya berdiam, bukan karena takdir berubah, melainkan karena mereka berani mengubah cara mereka menjalaninya.